Diam-diam Boran mengambil sejumlah obat di dalam gudang. Sementara itu di luar tenda Batur sedang menguji sebuah pedang. Tak berselang lama dia melihat gerak-gerik aneh dari Boran yang buru-buru pergi dengan mengendarai kuda. Melihat itu Batur pun lalu mengikutinya. Kalonos mulai menyadari bahwa dirinya dihianati oleh Ratu Sofia, karena kini dia tengah dikepung oleh pasukannya. Tanpa diduga Yanis justru pasang badan agar dirinya dibunuh oleh Kalonos. Bahkan dia menyuruh semua pasukan untuk menarik semua pedangnya. Setelah itu Yanis mengaku bahwa dirinya adalah biksu Yanis dari gereja Margarit di Seres. Dia juga mengaku bahwa dirinya lah yang akan membangkitkan Bizantium, yang kelak akan bisa melawan Turki. Di tempat lain Edebali sedang menasihati Osman bahwa saat ini banyak orang-orang jahat yang berpura-pura bersandar pada Tuhan. Meskipun begitu, jika ada kebenaran, itulah tempat berlindung bagaikan gua Hiro. Osman lalu menyampaikan tujuannya, yaitu ingin menciptakan Islam yang damai. Kalonos perlahan-lahan mempercayai ucapan dari Yanis dan ia pun lalu mulai menurunkan pedangnya. Kata-kata dari Yanis itu ternyata menyihir pikirannya. Tanpa berpikir panjang, ia pun lalu menyetujui untuk bergabung dengan kelompok mereka. Itu membuat Ratu Sofia dan Helena sangat senang. Boran telah tiba di sebuah hutan dan ternyata ia telah menyandra Theoklas, utusan dari Ratu Sofia. Ia lalu mengeluarkan obat yang dibawanya untuk mengobati luka dari Theoklas. Namun sebelum itu ia memberikan minum kepada utusan Ratu Sofia itu. Setelah selesai diobati, Theoklas diminta tetap mengikuti perintah dari Boran. Untuk menghindari kecurigaan, Boran buru-buru pergi. Padahal sebenarnya dia tidak mengetahui bahwa Batur mengikutinya sampai ke hutan. Hingga di luar perkiraan, Batur akhirnya melepaskan ikatan dari Theoklas dan bertanya siapa dirinya. Di saat Osman dan Balhatun sedang berbicara, tiba-tiba datang sejumlah pedagang. Di situ Osman sangat terkesan dengan kemampuan Balhatun dalam berdagang. Gadis itu mengedepankan sopan santun hingga membuat Osman sangat terkesan. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba Gonca datang dan memberitahu bahwa kuda kesayangan Balhatun sedang sakit. Setelah melihatnya, gadis itu merasa sedih dengan kondisi kuda putih kesayangannya. Melihat itu, Osman menawarkan dirinya untuk membawa kuda itu ke kampungnya untuk diobati. Sambil melihat kondisi kuda itu, Osman mencoba menghibur Balhatun. Pemuda itu lalu berjanji akan berusaha menyembuhkan kuda kesayangannya agar air mata pemilik kuda kesayangan itu tidak menetes lagi. Mendengar itu, Balhatun hanya bisa tersipu malu. Sementara itu, di dalam tenda, Dundar telah berkumpul dengan semua pemimpin suku untuk membahas tindakan perang yang akan segera dilakukan oleh Ratu Sofia dan juga Kalonos. Dundar sendiri tidak menghendaki adanya perang, sedangkan Gunduspe yakin mereka harus menunggu hingga Osman kembali sebelum membuat keputusan. Dan tak berselang lama, Osman pun datang dan segera memasuki tenda. Dia pun lalu menyerukan setuju untuk diadakan perang, namun dia ingin perang bukan secara fisik, namun melalui perdagangan. Saran itu diterima baik oleh semua pemimpin suku. Dengan cara ini diharapkan setiap orang Turki bisa memainkan peran pribadinya dalam berperang. Semua pemimpin suku memilih mendukung Osman, namun tidak bagi Dundar, karena dia tidak yakin bahwa cara ini akan memenangkan pihak sukunya. Hingga akhirnya hasil keputusan ditunda beberapa waktu. Sementara itu, Edebali membuka sebuah kotak yang berisi peninggalan suci, yaitu sebuah pedang yang terukir di dalamnya salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fat ayat pertama, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Edebali lalu menceritakan asal-muasal pedang itu kepada putrinya, yaitu Balhatun. Dan kini pedang itu sedang menunggu tuannya yang nanti dirasa tepat. Dundarbe tidak sepakat dengan ide dari Osman yang menghendaki peperangan, karena dia berharap bahwa semua ini masih bisa diselesaikan dengan perdamaian. Keputusan Osman sudah bulat karena dia ingin memulainya dengan mencari pembunuh Aibars. Hingga akhirnya Dundarbe tidak bisa menahan Osman lagi.
Yanis telah mengetahui bahwa harta benda dan barang berharga yang telah hilang dibawa menuju desa Ahis. Dia lalu meminta bantuan Pangeran Salvador yang berasal dari Catalonia yang memiliki reputasi yang sangat kejam. Saat sedang membuat ramuan untuk mengobati kuda milik Balahatun, tiba-tiba Aigel mendatangi Osman. Gadis itu berharap mendapatkan cinta dari Osman, namun ternyata dirinya hanya dianggap sebagai saudara. Burjin yang melihat kejadian itu lalu mengingatkan temannya untuk tetap bersabar. Gonca mendatangi Balahatun yang sedang membuat hiasan dalam sebuah piring. Gadis itu lalu menceritakan bahwa dirinya sedang menceritakan kisah cinta antara Asli dan Kerem. Dari situ Gonca mengetahui bahwa Balahatun saat ini sedang jatuh cinta kepada Osman. Helena menemui Ratu Sofia dan memberitahu bahwa Theoklas belum juga kembali. Komandan Andreas lalu dipanggil untuk menemukan Theoklas bagaimanapun caranya. Samsa datang menemui Osman dan memujinya karena bisa keluar dengan selamat dari kastil. Osman baru saja memberitahu teman-temannya bahwa dia telah berhasil menangkap Theoklas. Namun tiba-tiba Boran datang dan memberitahukan berita buruk bahwa Theoklas telah dibebaskan seseorang. Batur diam-diam menemui ayahnya dan memberitahukan bahwa dirinya berhasil menangkap Theoklas, yaitu tawanan milik Osman. Osman pun marah besar dan dia yakin ada pengkhianat di kampung mereka. Yanis melakukan ritual sebagai tanda bahwa Kalonos secara resmi telah bergabung sebagai pengikutnya. Setelah disumpah untuk tetap setia di bawah sebuah pedang, akhirnya Kalonos secara resmi menjadi anggota mereka. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah mencium tangan dari Yanis. Setelah itu, dia juga telah disumpah untuk terus melawan pemerintahan Turki, dengan mengawalinya menghancurkan pasar Ahis. Sementara itu, Osman sedang membaca Al-Quran surat Al-Fat. Dia membacanya dengan pelan-pelan, tartil, dan khusyuk. Setelah itu, ia pun berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua mimpi-mimpinya. Dia sangat berharap bisa mengibarkan bendera ayahnya dan menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Dundar, Gundus, dan Batur membuat keputusan untuk tidak memberitahu Osman bahwa mereka telah menangkap Theoklas. Mereka sengaja merahasiakan ini karena memiliki rencana lain yang berbeda dengan Osman. Di tempat lain, Bamsi selalu menyempatkan untuk mengunjungi makam putranya. Dia merasa belum tenang apabila pembunuh putranya belum bisa ditemukan. Setelah selesai sholat, Dursun dikejutkan dengan suara langkah kaki seseorang. Ia pun lalu menyiapkan sebuah belati untuk menunggu kedatangan orang itu. Ternyata orang itu adalah Samsa dan dia merasa mengenal Dursun. Osman berangkat ke desa Ahis untuk mengembalikan kuda kesayangan milik Balahatun. Saat sedang berjalan dengan Dursun, Samsa melihat Theoklas sedang dibawa oleh Dundar dan putranya. Dari situ dia menganggap bahwa mereka telah mengkhianati Osman. Yanis menyamar sebagai seorang muslim dan masuk ke dalam pasar desa Ahis. Ia pun lalu disambut oleh Nizamettin, yaitu penguasa pasar itu. Tanpa sengaja mereka pun melihat Balahatun dan Yanis merasa mengenalnya. Dundar membawa Theoklas di hadapan Ratu Sofia dengan harapan Osman bisa dibebaskan karena saat ini dia membawa saksi pembunuhan yang sebenarnya. Demi menjaga perdamaian, dia menawarkan sidang pengadilan. Ratu Sofia belum bisa memutuskan atas tawaran itu. Dia lalu melepaskan Theoklas namun masih dalam pengawasan. Osman telah tiba di desa Ahis tanpa mengetahui apapun yang terjadi. Di sana dia melihat seorang pencuri. Dengan bantuan temannya, dengan mudah ia bisa melumpuhkan pencuri itu. Osman berhasil menangkap salah satu pencuri itu tepat di depan lapak milik Balahatun. Sebelum mengeksekusi pencuri itu, Osman mengingatkan Nizamettin untuk mengamankan wilayahnya dengan baik. Hukum akhirnya ditegakkan. Osman memotong tangan pencuri itu. Melihat itu, Nizamettin bersama teman-temannya merasa tidak senang. Berbeda dengan seorang ibu yang dicuri uangnya, dia pun sangat berterima kasih kepada Osman. Balahatun menunjukkan piring hasil karyanya yang menampakkan kisah cinta antara Kerem dan Asli. Aigel yang melihat kebersamaan mereka tentu saja merasa cemburu. Karena tertarik, Balahatun lalu menghadiahkan piring hasil karyanya kepada Yanis yang menyamar sebagai Baba Darwis.
Osman tiba-tiba curiga dengan lelaki tua itu. Balahatun lalu menyuruhnya untuk tidak menghiraukan lelaki tua itu karena dia hanyalah kalangan biasa. Yanis menyuruh teman-temannya untuk menyusun rencana penculikan Balahatun. Balahatun merasa sangat senang karena kudanya sehat kembali. Dia sangat berterima kasih kepada Osman karena telah berhasil menyembuhkannya. Lagi-lagi kebersamaan mereka diintai oleh Aigel hingga membuatnya menangis. Samsa dengan sengaja berpapasan dengan Theoklas, lalu ia pun menusuknya hingga tewas. Osman mendatangi undangan dari Alisar. Dia ditawari bantuan pengadilan untuk membersihkan namanya yang telah difitnah sebagai pembunuh Tekfur. Namun dengan tegas Osman menolaknya. Rombongan Dundar diajak makan bersama Ratu Sofia. Namun di tengah perbincangan, anak buah dari Ratu Sofia membawa kabar buruk bahwa Theoklas telah tewas. Situasi pun menjadi memanas karena Dundarbe ingin keponakannya dibersihkan namanya dan dibebaskan. Alisar tidak percaya bahwa Osmanlah pembunuh Raja Tekfur. Sementara Osman meyakini bahwa pembunuh Aibar dan Raja Tekfur adalah Ratu Sofia dan Kalonos. Anak buah Salvador sudah bersiap untuk menyerang pasar dan sebagian akan menculik Balahatun. Tak berselang lama, pangeran mereka pun tiba dan menginstruksikan secara resmi untuk segera pergi ke pasar desa Ahis. Mendapatkan perintah seperti itu, semuanya terlihat sangat senang karena kelompok mereka terkenal akan kekejamannya. Osman mendapatkan kabar bahwa Batur yang telah melepaskan Theoklas. Dia masih belum percaya dengan berita yang ia dengar. Kini dia merasa bahwa paman dan saudaranya telah mengkhianatinya. Di dalam tenda, Dundar bersama keluarganya merasa lega karena Osman sekarang terbebas dari fitnah. Konurab meminta Samsa untuk tidak mengikuti Osman yang sedang mencari Batur. Balahatun mendatangi Gonca dan memberitahu bahwa dirinya sangat terkesan dengan Osman B. Karena hanya dalam satu malam, pria itu berhasil menyembuhkan kuda kesayangannya. Gonca lalu menyarankan Balahatun untuk bersaing dengan Aigel mendapatkan Osman. Anak buah Salvador berhasil mengelabui Balahatun dan menyuruhnya untuk melihat kuda putih kesayangannya. Gonca tidak mendapati Balahatun di lapaknya, lalu ia pun mencarinya. Setiba di lokasi, Balahatun baru menyadari bahwa dirinya sedang dijebak. Dan karena jumlah mereka yang terlalu banyak, ia pun berhasil ditawan. Melihat kejadian itu, Gonca sebenarnya ingin menolong, namun naas dia justru kalah dan terjatuh hingga pingsan. Balahatun lalu dimasukkan ke dalam kereta kuda dan akan diserahkan kepada Yanis. Osman telah tiba di desa dan langsung bertemu dengan Batur. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia pun langsung menusuk putra dari pamannya. Batur pun jatuh tersungkur. Osman lalu memberitahu seluruh penduduk kampung bahwa dia tidak akan pernah mengampuni seorang pengkhianat. Itu dia Kurulus Osman episode kali ini. Ikuti terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel. Terima kasih.